Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Jemaah sekalian, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Terlebih nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid. Masih berkaitan dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Waqiah tentang Al-Quranul Karim. Surah Al-Waqiah ayat 75 sampai 82. Terakhir kita membahas la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali malaikat yang disucikan. Al-mutahharun yang disucikan berbeda dengan al-mutatahhirin, orang yang bersuci. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai faedah fikihnya, bahwa hukum menyentuh Al-Quran bagi orang yang belum wudu, para ulama khilaf tentangnya. Ada yang mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang telah bersuci, dengan dasar dalil ini, la yamassuhu illal mutahharun. Tapi dalil ini secara istidlal tidak tepat, karena kalimatnya mutahharun bukan mutahhirin. Ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak ada kaitannya dengan hukum memegang Al-Quran, tapi berkaitan dengan siapa yang memegang lembaran Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Itu malaikat yang disucikan oleh Allah. Bagaimana dengan hadis Nabi, la yamassu hadzal Qur'an illa tahir. Tidak boleh memegang Quran ini kecuali orang yang orang suci. Di situ tidak disebutkan bersuci, tapi orang yang suci. Tidak disebutkan orang suci. Ya. Hadis itu pun dibahas oleh Syekh Albani rahimahullah. Yang dimaksud tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang Islam, karena orang Islam itu suci, tidak najis. Sedangkan orang kafir najis. Orang kafir itu najis. Mana dalilnya? Innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Dan Rasulullah juga berkata kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu junub, Abu Hurairah tidak berani bertemu Nabi. Rasulullah SAW katakan, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Dalam artian
hadis tadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum dalam mewajibkan bersuci sebelum menyentuh Al-Quran. Berarti hukum yang insya Allah lebih dekat pada kebenaran, boleh orang yang tidak berwudu menyentuh Al-Quran, tapi lebih baik berwudu. Malaikat-malaikat yang menyentuh Al-Quran itu yang ada di dalam mahfuz, mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tugasnya tasbih aja. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun. Mereka bertasbih siang dan malam dan mereka tidak lelah. Mereka tidak letih di dalam bertasbih. Dan mereka juga tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi lihat di halaman 45. Masih berkaitan dengan tentu saja berbeda antara mutahharin yang ingin melakukan kesempurnaan dengan sendirinya, mutahhiri dan mutahhar. Mutahhir itu orang yang bersuci, mutahhar orang yang disucikan. Mereka adalah para malaikat. Ini menguatkan pendapat Ibnu Qayyim bahwa yang dimaksud kitab dalam ayat ini adalah kitab yang ada di tangan malaikat. Ayat ini mengisyaratkan bahwa siapa yang membersihkan hatinya dari kemaksiatan, ia lebih memahami Al-Quran. Jadi mutahharin juga di antara faedah malaikat itu disucikan agar memahami apa? Kalamullah. Dan itu menunjukkan setiap orang yang mensucikan hati atau membersihkan hatinya dari segala kemaksiatan, ia mampu memahami Al-Quran. Dan siapa yang mengotori hatinya dengan kemaksiatan, ia sangat jauh untuk memahami Al-Quran. Karena jika lembaran-lembaran yang ada di tangan para malaikat tidak bisa disentuh oleh selain malaikat yang disucikan, maka seperti itu pula makna-makna Al-Quran tidak bisa disentuh kecuali oleh hati yang bersih. Artinya tidak bisa dipahami kecuali oleh hati-hati yang bersih. Makanya semakin bersih hati seorang, dia akan semakin butuh kepada ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seperti yang sering saya sampaikan, malaikat setiap hari mereka turun mencari apa? Majelis ilmu. Kalau udah ketemu mereka katakan begini, halummu ila hajatikum, mari menuju kepada hajat kalian. Hajat itu apa? Kebutuhan. Itu menunjukkan semakin bersih hati seorang, dia semakin butuh kepada Al-Quran atau butuh kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdasarkan ayat ini juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di ayat 45 menyimpulkan bahwa kemaksiatan menjadi penyebab yang menghalangi seseorang untuk memahami Al-Quran. Seperti yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka, artinya dosa. Nah, ayat ini ada ayat sebelumnya di mana Allah mengatakan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, apa perkataan mereka? Dia mengatakan ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Asatir, apa arti asatir? Jamak dari usturah. Usturah itu seperti cerita Dragon Ball, cerita apa lagi itu kan? Fiksi, cerita naga, cerita ini. Dulu ceritanya masih ada pahlawannya, pahlawan Persia dan Romawi. Itu juga dinamakan usturah. Ya. Seperti cerita
kungfu panda, satria baja hitam, baja kuning, baja merah, baja ringan juga. Ya. Itu semua adalah usturah atau asatir. Nah, orang kafir Quraisy dulu menganggap Al-Quran itu asatir. Apa sebab anggapan mereka ini? Sebabnya adalah karena ada tinta hitam di hati mereka. Makanya Allah katakan setelah itu, kalla, sekali-kali tidak demikian. Jadi bahasanya bahasa tegas dari Allah. Bal rana ala qulubihim. Akan tetapi yang membuat mereka berkata demikian adalah karena ada dosa di hati mereka. Jadi orang itu mengingkari Quran ya karena memang dosa di hati. Waliyadzubillah. Semakin mereka banyak dosanya, maka semakin jauh dari memahami Al-Quran. Mereka ini tidak dapat mencapai makna dan rahasia-rahasia Al-Quran. Sulit untuk mencapainya. Apalagi sudah begitu tidak belajar lagi. Karena apa yang telah mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Nah, berarti dosa itu seperti apa? Sampah. Ya. Coba lihat lampu motor antum yang di bawah. Terangkan waktu barunya. Begitu kena hujan, kena ini, kena itu, kena debu. Buram kan. Kalau tidak dibersihkan itu bisa bertambah lagi kotor. Hati tadinya bercahaya. Hati tadinya dia penuh dengan apa? Cahaya. Terang hati itu. Tapi karena setiap hari ketemu dosa, baik itu dosa maksiat, dosa bid'ah, dosa syirik, dosa khurafat, berkumpul di hati, maka hati itu tertutup oleh gelapnya dosa itu. Terutama 3 dosa. Dosa syirik, dosa membunuh atau zalim, setidaknya zalim, dan dosa berzina. 3 dosa ini moyangnya dosa. Usul dosa. Tetapi usul dosa ini memiliki sebab masing-masing. Syirik sebabnya karena bodoh, membunuh dan berbuat zalim karena emosi yang diluap-luapkan, kayak emosi sesaat gitu. Kemudian yang ketiga, dosa syahwat, dosa berzina diawali dengan syahwat yang tidak terkontrol. Ini 3 moyang dosa. 3-tiganya kalau berkumpul, maka pelakunya dilipat gandakan azabnya di neraka nanti. Oleh karena itu Allah mensifati para walinya tidak melakukan 3 hal ini. Wali Allah tidak melakukan 3 hal ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Mereka orang-orang yang beriman itu wali-wali Allah, itu mereka-mereka yang tidak berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Kemudian mereka tidak berbuat membunuh jiwa yang tidak bersalah. Ya. Kecuali atas hak Islam. Dan mereka tidak berzina. Nah, siapa yang melakukan tiga hal itu, maka dia telah berbuat dosa dan akan dilipat gandakan azab baginya. Dan di antara azab yang besar di dunia ini apa? Gara-gara dosa itu. Tidak paham agama. Musibah yang paling besar itu tidak paham apa? Agama. Antum kira musibah yang paling besar itu turun hujan api kemudian membakar secukur tubuh kita? Enggak. Orang tidak paham agama. Itu orang yang diazab di dunia. Padahal mereka tahu secara naluri, secara fitrah bahwa perbuatan mereka itu salah. Tapi nalurinya kalah. Karena mereka jauh dari ilmu agama.
Contoh nih, laki-laki nalurinya suka perempuan apa suka sama laki-laki untuk dinikahi? Perempuan. Bencong itu juga suka perempuan, banyak yang suka perempuan. Tapi begitu ketemu laki-laki jadi perempuan lagi dia. Apa dia tidak paham itu? Dia paham. Dia mengerti. Bahkan menyesal karena telah berbuat demikian. Sampai ada satu orang yang nanya ke ustadz kita, dia sudah operasi laki-laki ke perempuan, datang kajian sunnah pakai cadar, dan udah perempuan. Dan itu cerita ustadz yang ditanya langsung. Dia nanya, gimana hukum saya Pak Ustadz? Saya menyesal luar biasa. Apa saya harus mengaji duduk bersama perempuan, atau saya harus mengaji duduk di depan bersama laki-laki? Saya begitu menyesal. Ya Ustadznya bingung mau jawab apa. Duduk di tengah perempuan bukan mahram, duduk di tengah laki-laki dia sudah punya payudara, ditengok terus sama laki-laki. Begitu dilihat ada gondoknya. Itu musibah ikhwan. Maka apakah taubat diterima atau tidak? Semoga Allah memaklumi apa yang dia lakukan. Dan dia menyesal, betul-betul menyesal. Gimana? Dari laki-laki berani, laki-laki sejati punya selera, akhirnya seleranya berubah. Maka oleh karena itu, orang semakin bodoh, semakin gelap hatinya. Dan semakin jauh dari fitrahnya. Sekarang orang bisa memanjangkan jenggot, kenapa? Berilmu kan? Manjangkan jenggot itu naluri apa tidak? Naluri baik laki-laki. Naluri baik laki-laki dan naluri baik perempuan dalam menyukai. Karena laki-laki yang berjenggot itu lebih macho daripada apa? Karena sengaja menekan itu supaya untuk semangat berjenggot. Iya. Dan lebih gagah kelihatannya. Coba orang Arab yang cukur jenggot itu culun kelihatannya. Culun. Yang orang Arab ya, karena orang Arab itu subhanallah mereka punya jenggot tapi mereka cukur. Ini menunjukkan bahwa naluri itu dikembalikan oleh apa? Ilmu. Di sini disebutkan, Allah menyebutkan, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwal." Sebagian ahli ilmu mengatakan orang yang dimintai fatwa selayaknya terlebih dahulu menyebut istighfar sebelum menyampaikan fatwa. Ini sampai segitunya para ulama ya. Disuruh bertobat dulu. Ya. Agar istighfar menghapus bekas-bekas dosa dari hati. Sehingga ia mengetahui bahwa yang ia fatwakan itu benar. Para ulama berdalil pada firman Allah, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil kha'inina khasima wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad yang membawa kebenaran agar engkau mengadili di antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Dan memohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 105 dan 106. Nah, itu menunjukkan seorang mufti juga harus banyak bertaubat kepada Allah. Ya. Demikian juga orang-orang yang ditanya, dia harus banyak bertaubat, terutama zikir pagi dan petang. Sayyidul istighfar.
Apalagi di zaman ini dosa itu berserakan di mana-mana. Sudah menghindari melihat yang menghapus pahala, melihat lagi ketiaknya nenek-nenek. Udah berusaha menghindari yang itu. Dosa yang lain kita terjatuh. Berhenti di lampu merah yang didengar lagu Cinta Satu Malam. Ya kan di lampu merah itu ada aja pengamennya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Kemudian tanzilum min rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Rabb seluruh alam. Firman ini dikedudukannya menjadi khabar yang kedua untuk firmannya wa innahu laqur'anun karim. Itu khabar pertama. Sesungguhnya dia ini apa? Quran yang mulia. Kemudian tanzilum min rabbil alamin, seharusnya disebutkan lagi wa innahu tanzilum min rabbil alamin, seharusnya begitu. Dan sungguhnya dia diturunkan dari Rabb semesta alam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin dalam ayat yang lain. Dan sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb seluruh alam. Dalam firman yang lain Allah katakan tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumin ya'lamun. Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang berilmu, kaum yang mengetahui, artinya kaum yang berilmu. Maka kita dianjurkan untuk belajar agar kita bisa mengilmui Al-Quranul Karim. Karena firman-Nya tanzilum min rabbil alamin adalah kabar yang diulang bersamaan dengan innahu laqur'anun karim. Tanzil artinya diturunkan. Ini adalah masdar dari makna isim maf'ul. Masdar itu kata utama seperti ini. Menurunkan, turun juga kata dasarnya apa namanya? Aku akan duduk, itu kata kerja. Kata masdarnya apa? Duduk. Kata masdarnya apa? Duduk. Saya ingin mendudukkan antum, ujlisuka, saya mendudukkan kamu. Kata masdarnya ijlasun, pendudukan gitu ya. Nah, tanzil kata kerjanya adalah nazzala yunazzilu tanzil. Nazzala artinya menurunkan, tanzil penurunan. Ya, tanzil apa? Penurunan, kata dasarnya. Nah, kata dasar ini atau masdar ini dimaknai maf'ul, yang diturunkan. Artinya munazzal, yang diturunkan. Kata dasarnya bermakna objek. Bermakna apa ini? Objek yang diturunkan. Itu maksud beliau di sini. Allah menurunkan ke dalam hati Muhammad SAW. Alasannya karena hati beliau adalah tempat yang tepat untuk menjaga Al-Quran. Hati yang paling baik. Saking bersihnya hati Rasulullah dari syirik dan maksiat, belum pernah diajak oleh sesama pemudanya di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai nabi, diajak untuk melakukan acara kebesaran berhala. Beliau tidak tertarik dan tidak pernah menyembah berhala.
Tapi saat itu ya namanya manusiawi, sama-sama muda nih di Ka'bah. Beliau lagi berjalan, Allah palingkan keinginan itu ke pesta pernikahan. Dan di pesta pernikahan itu ada nyanyi-nyanyi dan musik-musik. Sejak dulu sudah ada nyanyi dan musik. Ada. Untuk menghindari mendengar musik itu, Allah tidurkan beliau senyenyak-nyenyaknya, sehingga beliau tidak mendengarkan maksiat itu. Maka beliau pun tidak jadi melakukan dua hal itu. Oleh karena itu tepat hati dialah yang paling tepat menerima Al-Quranul Karim. Dan sudah dites, sudah dilakukan apa? Tes oleh siapa? Jibril. Di mana? Di Gua Hira. Sebelum menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Jibril mendekapnya sampai Nabi tidak bisa bernapas. Sampai begitu napasnya. Sebutkan para ulama. Sampai bunyi, sudah mulai bunyi di dadanya. Dilepas lagi oleh Jibril. Ternyata seperti itulah Jibril alaihissalam mengetes kesabaran orang yang akan terima wahyu ini. Karena wahyu yang diterimanya lebih berat daripada pelukan Jibril tadi. Maka beliau adalah orang yang paling tepat untuk menerima wahyu. Allah menurunkannya melalui perantara Jibril. Jibril pun adalah malaikat yang paling mulia. Orang-orang kafir tidak percaya kepada Jibril. Orang-orang Syiah, afwan. Orang Syiah tidak suka sama siapa? Jibril. Malaikat yang paling tidak disukai oleh Syiah ekstrim atau Syiah Imamiyah itu adalah Jibril. Kenapa? Salah alamat seperti para pembawa paket. Dibawanya ke blok A, dia blok B gitu. Di anggapan mereka itu Jibril itu salah alamat. Seharusnya ke Ali bin Abi Thalib, malah dibawa ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekeliruan, bukan kesesatan. Kalau Jibril itu dianggap keliru, siapa yang salah? Allah. Kok Allah memilih manusia, malaikat yang keliru? Padahal malaikat Jibril adalah malaikat sebaik-baik malaikat. Muta'in thumma amin. Dia ditaati oleh malaikat yang lainnya dan amanah. Itu hebatnya Jibril itu. Allah mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb seluruh alam. Satu, kemuliaan siapa di sini? Allah. Yang dibawa diturun oleh Ruhul Amin Jibril. Mulia enggak Jibril? Mulia karena dia bawa wahyu ke dalam hatimu agar engkau termasuk orang yang beri peringatan. Hati siapa? Rasulullah SAW. Maka pemberi peringatan itu berusaha untuk membersihkan diri dari dosa, karena yang dibawanya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak berbuat maksiat. Sebagian orang ada sebagian kecilnya, semakin ngaji semakin buruk bermuamalahnya. Bahkan waliyadzubillah sampai ada yang pacaran dulu baru nikah, pacaran dulu baru melamar. Nggak boleh. Kita kan udah ngaji. Kalau sudah mengaji, maksiat-maksiat yang besar itu dihindari. Karena yang kecil sulit kita hindari, sulit keluar. Maka oleh karenanya Allah katakan illal lamam, hamba-hambaku itu menjauhi dosa besar kecuali lamam. Lamam itu sulit, lamam itu dosa kecil. Maka dihapus oleh sholat kita, puasa kita, kalimat yang baik, berbuat baik kepada istri dan anak, itu termasuk menghapus apa? Dosa-dosa kecil kita. Berbuat baik kepada sesama. Maka orang-orang yang membawa Al-Quran ini seharusnya
semakin jauh dari dosa-dosa besar. Kemudian dari ayat ini dapat disimpulkan beberapa faedah. Pertama, Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Untuk siapa? Seluruh manusia. Dan agama ini bukan agama yang dikhususkan untuk orang tertentu. Coba lihat, Al-Quran kita dengan di Afrika sama enggak? Yang ada di Jepang dengan Amerika sama enggak? Cuman beda gaya bacanya aja mungkin. Tapi isinya sama. Di Jepang tidak mungkin sholat 5 waktunya imamnya baca dengan bahasa Jepang. Gimana rasanya? Atau pakai bahasa Mandarin. Nah, bahasanya sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Keindahannya tetap terjaga. Karena memang Al-Quran ini untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan universalnya risalah Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutus engkau kecuali untuk seluruh manusia. Seluruhnya, bahkan jin. Jin dan manusia. Yang kedua, Al-Quran turun dari Rabb mereka. Dengan demikian Al-Quran adalah penengah dan hakim bagi mereka. Artinya Quran itu penghubung antara manusia dengan Allah. Supaya bertemu dengan Allah Rabb semesta alam, maka Quran yang kita pegang. Turunnya Al-Quran menunjukkan sempurnanya rububiyah. Rububiyah itu perbuatan. Rububiyah Allah. Jika ayat ini dikaitkan dengan firman-Nya, Tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, maka diketahui bahwa Al-Quran juga sebagai rahmat bagi para hamba. Mana dia? Tanzilum minar rahmanir rahim. Dan seperti diketahui rububiyah Allah didasarkan pada rahmat. Perbuatan Allah itu dasarnya apa? Rahmat. Orang kafir diberi rezeki enggak? Beri. Itu bagian dari rahmat Allah. Dan rahmat itu kaitannya dengan apa? Rububiyah. Perbuatan. Allah juga berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Jadi perbuatan, penciptaan, pemberi rezeki, mengatur alam semesta, mematikan, menghidupkan, bagian dari rahmat Allah. Rububiyah itu bagian dari apa? Rahmat. Sekarang kalau tidak ada mati, gimana dunia ini numpuk-numpuk, manusia numpuk terus gitu. Kan semakin hari semakin banyak kita kan? Iya, semakin hari semakin banyak. Ibu bapak melahirkan 3 anak. 3 anaknya masing-masing 12, masing-masing 6. Atau masing-masing 3 jadi 9. Nah yang 9 tadi lahirin lagi tuh. Kalau tidak mati-mati yang lama-lama, ada tempat nggak di dunia ini? Kita akan berdesak-desakan. Jakarta tidak macet lagi, jadi kota mati, tidak bisa jalan. Karena manusia terlalu banyak. Maka mati pun bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah kalamullah. Karena jika Allah menurunkannya, maka Al-Quran adalah kalamnya. Bukan perkataan siapapun selain dia. Seperti yang dikatakan oleh kaum salaf. Mereka sepakat Al-Quran adalah kalamullah. Bukan makhluk. Dan Al-Quran bukan makhluk karena seluruh sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat fi'liyah, bukanlah makhluk. Sifat Allah yang selain sifat fi'liyah bukan makhluk. Dengan demikian Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan darinya bukan berupa makhluk. Jika dikatakan apakah semua yang diturunkan itu bukan makhluk?
Kami jawab tidak. Semua yang diturunkan dan menjadi sifat yang dikaitkan dengan Allah berarti bukan makhluk. Seperti kalam, berbicara. Sementara jika yang diturunkan bukan sifat yang dikaitkan dengan Allah berarti ia makhluk. Seperti air, Allah menurunkan air hujan. Dari mana? Langit. Langit yang mana dulu nih? Apa langit 7 lapis atau langit atas gitu? Sehingga terjemahkan langit nih. Minas sama. Bahasa Arab kan sama. Sama itu artinya atas. Awan bisa dikatakan atas enggak? Ya sekarang ada enggak air turun dari langit yang pertama? Enggak ada, air itu turun dari awan. Maka awan dinamakan apa? Sama juga. Maka terjemahannya kadang diterjemahkan langit juga. Ya. Ini air hujan diturunkan dari awan. Itu menunjukkan lebih tinggi mana? Al-Quran apa hujan? Dan kedua-duanya memiliki sifat menghidupkan. Allah menghidupkan hati dengan apa? Al-Quran. Allah menghidupkan bumi dengan air hujan. Setandus apapun bumi kalau tersirami air hujan dia akan hijau. Mekah itu kita berpikir-pikir gitu kan, Arab Saudi itu. Kita mikir waktu musim panas tidak ada hujan tuh. Iya, gimana turun air bisa tumbuh apa-apa enggak di sini? Kadang kita lihat begitu-begitu aja, tidak ada akar apa-apa yang ternyata turun air hujan, bumi jadi hijau. Nah, Quran demikian juga. Allah turunkan untuk menghidupi yang lebih besar daripada bumi. Maksudnya besar-besar, lebih besar manfaatnya, yaitu hati. Demikian juga Allah menurunkan cahaya. Cahaya apa? Matahari. Untuk bumi. Supaya ada kehidupan di bumi ini. Allah menurunkan air hujan dari langit dan hujan itu adalah makhluk. Allah Ta'ala berfirman, dan kami menurunkan besi. Wa anzalna al-hadid. Dan kami turunkan besi. Besi juga diturunkan oleh siapa? Oleh Allah. Berarti besi itu makhluk tersendiri enggak? Iya. Makhluk tersendiri besi itu. Baik dalam bentuk logam di bumi maupun dalam bentuk pasir yang ada di pinggir laut. Itu sampai ada pasir besi. Itu sebenarnya besi yang belum diolah. Besi yang belum diolah. Sudah pernah lihat pasir besi enggak? Kurang gaul berarti. Kurang piknik namanya. Iya, kalau piknik. Pasirnya besi, memang besi. Kalau kita pakai magnet itu, ya nempel besi. Kayak besi biasa, cuman belum diolah aja. Dan itu diturunkan oleh Allah dari langit. Tapi diturunkannya dulu, tidak turun setiap hari. Coba turun setiap hari, bolong rumah kita. Ya. Bolong rumah kita. Besi adalah makhluk. Allah Ta'ala juga berfirman, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Hewan ternak adalah makhluk. Dan jika yang diturunkan dari sisi Allah adalah sifat yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi melekat pada yang lainnya, berarti dia diturunkan, yang diturunkan tersebut adalah makhluk. Karena termasuk salah satu sifat Allah. Ya, maka yang diturunkan itu bukanlah makhluk, afwan. Jika yang diturunkan di sisi Allah itu sifat yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi melekat pada yang lain, berarti yang diturunkan tersebut bukanlah makhluk. Seperti Al-Quran. Seperti apa? Al-Quranul Karim. Karena dia termasuk sifat dari Allah Azza wa Jalla. Maka para imam kita dulu mengatakan, orang mengatakan Al-Quran makhluk itu kafir. Seperti Imam Ahmad. Tapi perkataannya itu kufur. Kalau ada orang melakukannya, kita tidak katakan langsung kafir, keluar dari Islam. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau difitnah, dicambuk, dihukum gara-gara mengatakan Quran kalamullah, beliau mengkafirkan Ahmad bin Abi Duat. Di sana ada Ahmad bin Hanbal, ada Ahmad bin Abi Duat. Nah, lawannya Imam Ahmad itu Ahmad bin Abi Duat.
liciknya Ahmad bin Abi Duat ini main di pemerintah. Kalau penganut mazhab tertentu udah mainnya di pemerintah, maka lawannya akan diterzalimi. Apalagi waktu itu pemerintahnya taat beragama, keturunan Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun itu keturunan siapa? Harun ar-Rasyid. Taat beragama, pandai berperang, ditakuti Romawi, takuti Persia, seperti ayahnya. Tapi dia salah jalan dalam pemahaman agama karena didekati oleh Ahmad bin Abi Duat, Mu'tazilah. Nah, Imam Ahmad jadi korbannya. Kemudian Imam Ahmad pun mengkafirkan Ahmad bin Abi Duat yang menjadi pentolannya waktu itu. Nah, Imam Ahmad mengkafirkan ini pun kan kafir ta'yin nih. Kafir secara personal. Individu. Para ulama lain menegur Imam Ahmad. Yang dikafirkan itu adalah ucapannya. Tapi mengkafirkan individu tidak. Maksudnya pendapat Imam Ahmad ini tidak disepakati oleh para ulama lain. Tapi berkeyakinan Al-Quran itu makhluk, hukumnya kafir. Beda ya mengkafirkan pelaku dengan mengatakan perbuatan itu perbuatan kufur. Bisa dibedakan nggak? Bisa. Kalau ada orang Islam yang jatuh pada kekufuran dan kita tidak tahu cara menjelaskan kepada dia, maka memberi uzur kepadanya, dan kita salah beri uzur lebih ringan daripada salah memvonis. Dan ini berlaku kepada semua keadaan. So, kita lihat nih ada imam baru, anak muda baru saja lulus pondok, dia jadi imam tarawih kita di Ramadan. Suaranya indah sekali gitu. Lalu ada orang menghukumi, paling sum'ah itu cari mertua di belakang gitu. Memvonis seperti ini lebih berat daripada memberikan uzur. Uzur apa? Kita husnudzon. Itu. Paham kan? Demikian juga dalam mengkafirkan. Memberi uzur lebih ringan daripada menghukumi atau memvonis. Taib. Afa bihadzal hadits antum mudinun? Apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Artinya mengingkari. Jadi Al-Quran itu mereka ingkari, padahal Al-Quran mereka pahami secara bahasa maupun secara istilah. Makna ayat ini, apakah kamu takut dan meremehkan perkataan ini? Kamu tidakkah pantas bersikap seperti itu? Kamu tidaklah pantas bersikap demikian. Orang yang memiliki Al-Quran harus menyampaikannya, menjelaskan dan berjihad dengannya. Kita disuruh berjuang dengan apa? Al-Quran. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Surat Al-Furqan ayat 52. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Berarti berdakwah berjuang enggak? Jihad enggak? Jihad. Tapi dengan Al-Quran, bukan dengan dongeng. Lain ketika kita menyampaikan Al-Quran dengan menyampaikan selain Al-Quran. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Menurut sebagian besar mufassir, mudhafnya dibuang. Maksudnya, apakah kalian membalas apapun yang Allah berikan kepada kalian, seperti turun hujan dan turunnya Al-Quran yang seharusnya kalian syukuri? Justru kalian mendustakannya. Meskipun Allah Azza wa Jalla menyebut hujan, namun nikmat yang dimaksud mencakup hujan dan yang lainnya. Di sini kan disebut hujan kan? Di ayat tadi, ayat-ayat yang sebelumnya. Rizqakum itu hujan. Ya. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah dengan turunnya Al-Quran dan hujan. Tadi disebutkan hujan menghidupkan apa? Bumi.
Mampu nggak bumi Allah menghidupkan bumi dengan hujan? Mampu. Al-Quran juga demikian. Dan Al-Quran lebih tinggi daripada hujan. Kalau bumi ini hidup dengan dua makhluk, cahaya matahari dan hujan, maka hati hanya dengan satu yang diturunkan Allah, yaitu sifatnya, yaitu kalamnya, yang mengandung dua hal tadi, cahaya dan apa? Cahaya dan bumi hidup dengan apa tadi? Air dan cahaya. Quran bisa mengumpulkan dua hal itu untuk hati. Cahaya dan apa? Penyejuk. Hujan sejuk gak? Pendingin. Orang turun hujan rintik-rintik bisa hidup kok bumi. Apalagi turun hujan lebat. Nah, Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan Al-Quran dengan apa? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Hendaklah kau jadikan Quran sebagai rabi'. Apa rabi'? Kalau biasa disebut dalam terjemahan itu penyejuk hati. Maksudnya air kehidupan buat hati. Ya. Rabi' itu nama lain dari hujan. Rasulullah menyebutkan Quran itu sifatnya hujan. Hujan buat hati dan juga cahaya buat dada. Dengan demikian lihat di halaman 49. Nikmat harus disyukuri. Nikmat itu harus disyukuri. Selanjutnya ketika nikmat disyukuri, maka syukur tersebut adalah nikmat lain yang perlu disyukuri lagi. Jadi kita katakan alhamdulillah ana dapat rezeki misalnya gitu. Kemudian sholat. Selesai sholat, artinya sholat 5 waktu gitu. Syukur lagi kita karena bisa sholat. Maka syukur kedua, ketiga, keempat itu menambah nikmat. Dan begitu seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak sanggup. Tidak sanggup menghitung nikmat Allah. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian firman-Nya, annakum tukadzibun, kalian mendustakan. Anna di sini berserta kata yang masuk ke dalamnya yang ditakwilkan sebagai masdar untuk maf'ul kedua. Masdar itu kata dasar. Untuk maf'ul kedua yaitu kata objek. Perkiraannya kalian menjadikan rezeki yang kalian terima justru untuk mendustakan. Itu maksudnya. Kalian menjadikan rezeki yang kalian terima itu untuk mendustakan Al-Quran. Jelas menunjukkan kebodohan manakala seorang membalas nikmat pemberian Rabb-Nya dengan pendustaan. Jika nikmat berupa wahyu, ya justru mendustakan berita yang disampaikan Allah di dalamnya. Jika mau menjalankan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Tidak mau menjalankan perintahnya dan tidak menjauhi apa? Larangannya. Dan jika nikmat berupa karunia yang bisa menumbuhkan badan, ia menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah dan berkata, ini berasal dari bintang atau karena usahaku sendiri. Seperti dikatakan Qarun, innamat utituhu ala ilmin indi. Jadi manusia itu begitu. Yang diturunkan Allah apa? Dua kan? Rezeki Al-Quran dan rezeki hujan. Jika diturunkan Al-Quran untuk hati, mereka mendustakan dengan cara tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jika yang diturunkan hujan berupa rezeki buat tubuh, buat alam semesta, maka cara mendustakannya bagaimana? Mereka menisbatkan rezeki itu bukan kepada Allah. Faham gak? Dua-duanya jenis apa? Mendustakan. Saya ulangi ya. Jika yang diturunkan itu kebenaran, nikmat berupa kebenaran, maka mereka mengingkari dengan cara apa? Mendustakan, tidak bersyukur juga. Jika yang diturunkan untuk kebutuhan fisik atau alam semesta ini, maka cara mereka mendustakannya adalah dengan menisbatkan kepada selain Allah. Entah kepada bintang atau berbangga dengan pengetahuannya. Wah, ini karena kepintaran saya ini dapat uang banyak.
Siapa yang mengatakan begitu dulunya? Ketika orang-orang miskin, orang-orang utusan Nabi Musa datang, minta agar dia membayar zakat, memberi infak kepada orang-orang miskin, dan dia diperintahkan untuk mengharapkan akhirat, jangan lupa kehidupan dunia. Apa dijawabnya? Innama utitu ala ilmin indi. Semua ini adalah hasil ilmuku semata. Innama itu semata. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Qarun itu keluarga Firaun apa keluarga Nabi Musa? Nabi Musa. Keluarga Nabi Musa yang durhaka. Qarun. Qarun dulu waktu kuasa Firaun berkuasa, dia termasuk orang-orang yang tertindas enggak? Iya, karena dia Bani Israel. Dia Bani Israel dulu. Tapi setelah itu dia kaya. Setelah kaya malah sombong. Ya, setelah sombong malah mengatakan semua itu adalah usaha. Semua itu usaha. Apa yang terjadi? Mana hartanya? Tinggal kenangan. Ketemu uang receh di jalan, harta Qarun. Ya kan? Ketemu besi yang tumpul yang bekas pisau zaman dulu, harta Qarun. Harta karun kalau kita. Itu namanya tinggal kenangan. Karena tidak bersyukur. Orang bersyukur akan terus nikmatnya itu berjalan. Nah, saya kira itu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Atau tambah sedikit ya. Di dalam bab ini terdapat beberapa faedah. Di antara faedahnya, yang pertama, tafsir surat Al-Waqi'ah. Tadi sudah disebutkan. Kedua, menyebutkan 4 hal yang termasuk perkara jahiliyah, yaitu dalam hadisnya. Yaitu seperti mencela nasab, membanggakan dan luhur, meminta hujan kepada bintang dan meratapi mayat. Itu termasuk perkara jahiliyah. Ketiga, sebagian di antaranya kafir. Maksudnya orang-orang yang menisbatkan hujan kepada selain Allah dianggap kafir kepada Allah, tidak bersyukur. Dan orang-orang yang menisbatkan hujan kepada Allah dianggap bersyukur. Makanya kalau turun hujan, supaya hujan itu rahmat bagi kita, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan dengan karunia dari Allah dan rahmatnya. Jelas? Jangan nisbatkan kepada selain Allah. Kemudian kelima, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku. Itu tadi sudah sebutkan. Beriman itu yang menisbatkan hujan kepada karunia Allah dan rahmatnya. Karena memahami iman terkait dengan hal ini, itu mengaitkan hujan dengan karunia dan rahmat Allah. Itu baru dikatakan beriman. Ketujuh, memahami kekafiran terkait hal ini, yaitu menisbatkan hujan kepada bintang. Orang yang menisbatkan hujan pada bintang ada 2 jenis. Keluar dari Islam satu, yang satunya tidak. Yang keluar dari Islam mengatakan bintang itu sendiri yang menurunkan hujan. Yang tidak keluar dari Islam menjadikan bintang sebagai sebab dan membuat sebab tanpa dibuat oleh Allah, itu syirik kecil. Kedelapan, memahami perkataan Ibnu Abbas, benar bintang ini dan itu. Kata-kata ini sama seperti perkataan kita diberi hujan karena bintang ini dan itu. Karena memuji kebenaran bintang, artinya hujan turun karena janji bintang tersebut. Kemudian bintang menunaikan janjinya. Dan ini yang tidak boleh. Kesembilan, seorang alim menyampaikan permasalahan kepada murid dengan cara menanyakannya. Didasarkan pada perkataan Nabi, tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb tadi malam? Rabb kalian. Jadi ini bertanya termasuk cara mengajar. Jangan lurus saja, kayak mobil tidak punya gigi mundur. Lurus. Selesai kajian subhanakallahumma bihamdika. Gitu. Tidak paham. Maka murid itu ditanya. Siapa tahu di antara mereka ada yang paham. Kalau tidak paham, jangan disuruh push up.
10. Ancaman bagi wanita peratap, bahwa ancamannya adalah tidak mencium bau surga. Tidak mencium bau surga. Harumnya surga tidak tercium kalau dia tidak bertaubat. Bahkan dia akan dipakaikan baju panjang dari timah neraka. Ada yang mengartikan aspal neraka. Dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kudis. Penyakit apa? Kudis. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Saya kira cukup. Dan yang paling penting dalam bab ini yaitu mendustakan nikmat Allah berupa yang Allah turunkan. Di sini disebut dua dalam ayat surah Al-Waqiah. Apa yang diturunkannya? Al-Quran dan hujan. Cara orang mendustakan Al-Quran, mengingkari nikmat Al-Quran apa? Dengan tidak percaya. Tahu nggak para ilmuwan itu? Hampir 80% Al-Quran itu sesuai dengan penelitian mereka. Sisanya tidak bisa diteliti. Kenapa? Masalah gaib. Itu yang membuat mereka terhalang masuk Islam. Karena mereka tidak bisa meneliti masalah gaib. Gak bisa, gimana bisa meneliti masalah gaib? Orang meneliti yang tidak gaib aja masih bisa dirasakan. Tembak tumit kena hidung. Apa itu? Kentut. Waktu kentut itu tembak apa? Tumit. Kenanya hidung. Coba antum teliti. Antum percaya nggak ada kentut? Nah, kasih tahu ke ilmuwan itu, coba teliti kentut. Apakah rambungnya panjang, hidungnya mancung? Nggak bisa teliti. Itu aja nggak sanggup, apalagi meneliti yang gaib. Seharusnya setelah mereka bisa meneliti sebagian besar Quran itu sesuai dengan penelitian, seharusnya mereka masuk Islam. Karena perkara sisanya adalah masalah gaib. Ya. Hatta tubuh kita ini kan terbuat dari tanah, Bapak kita. Apakah tubuh kita ini masih berbentuk tanah kalau diteliti? Berbentuk tanah, dibakar, kemudian diperbesar dengan mikroskop. Itu diperbesar. Itu persis seperti bata yang dibakar. Kalau ada luka bakar tangan kita. Anda udah lihat itu kiriman salah seorang ustadz lewat Anda. Betul. Kayak bata yang dibakar itu kalau terbakar. Tapi diperbesar. Kalau lihat begini enggak. Lihat begini seperti paha ayam yang dipanggang. Ya, tubuh kita kalau diteliti ya tanah. Subhanallah, ya Allah itu tidak pernah dusta dalam berbicara. Cuman mereka saja yang mendustakan Al-Quran. Itu poin pertama. Yang kedua, diturunkan hujan. Cara mendustakan gimana? Menisbatkan kepada selain Allah atau menisbatkan kepada sebab yang tidak dibuat oleh Allah. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari mengingkari nikmat Allah. Nah, saya kira itu. Termasuk juga ya mengingkari nikmat dunia itu, menisbatkan nikmat itu pada diri kita atau kepada orang lain. Ibu-ibu yang bertanya silakan. Bapak-bapak juga mau bertanya silakan. Kalau kurang jelas nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz untuk bertanya, apakah jin itu keturunan dari iblis? Setan apa bedanya? Pertama, setan itu sifat. Setan itu apa? Sifat. Bisa ada di manusia, bisa ada di jin. Apakah jin itu keturunan iblis? Iblis bagian dari jin. Iblis anak keturunan jin. Ya. Wallahu a'lam. Karena jin itu tercipta dari api. Innahu kana minal jin. Jin itu, iblis itu dari jin. Dan iblis bukan nama. Asalnya bukan nama iblis itu. Yang kemudian jadi nama. Iblis itu julukan. Dulunya bukan nama. Iblis itu julukan buat orang yang
dilaknat oleh Allah dan tidak bisa diampuni lagi dosanya, dan sudah tertutup pintu taubat buatnya. Ya, dan ini salah satu makhluknya. Dulu iblis itu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Bahkan berada di tengah-tengah malaikat karena taatnya. Iblis itu kan makhluk lain, bukan malaikat. Tapi ketika diciptakan Adam, baru dia hasad. Baru apa? Hasad. Dia jadilah iblis. Siapa nama aslinya? Tidak tahu saya secara pasti. Tapi riwayat dan bidayah dan nihaya ada. Cuma riwayatnya Israiliyat. Ya tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa disalahkan juga. Didustakan juga. Tidak bisa dibenarkan, tidak bisa didustakan. Cerita Israiliyat. Disebut sana Azazil. Cuman para khotib semangatnya namanya dulu adalah Azazil. Nah dijelaskan. Harus dijelaskan ini cerita Israel. Pokoknya dia punya nama yang lain. Itu aja inti. Dan di bumi waktu itu terjadi kerusakan. Sebelum diciptakannya Adam terjadi kerusakan di bumi ini. Perebutan kekuasaan dari bangsa jin. Nah, iblis itu pernah diutus ke bumi bersama malaikat. Baru Allah ciptakan apa? Nabi Adam. Kemudian baru iblis itu durhaka. Durhakanya iblis itu meninggalkan perintah atau melakukan larangan? Meninggalkan perintah. Orang yang meninggalkan perintah biasa lebih sulit bertobat daripada melakukan larangan. Orang meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada pezina. Benar nggak? Alasannya. Karena dikaitkan dengan dosa iblis pertama kali. Dosa iblis pertama kali itu. Orang meninggalkan kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban yang lainnya. Itu lebih besar dosanya daripada melakukan larangan. Tapi tentunya dosanya bertingkat-tingkat, tidak sama. Kalau masalah besar seperti sholat, ya bisa khawatirnya keluar dari Islam. Karena meninggalkan sholat itu lebih besar dari zina. Tapi ada lagi, tadi sudah saya jawab setan itu apa ya? Setan itu sifat minal jinnati wan nas. Ada lagi? Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.